Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya santri-santri soleh? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga santri-santri soleh selalu diberikan kesehatan, selalu semangat dalam menuntut ilmu, dan juga selalu diberi kemudahan dalam menuntut ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kembali lagi bersama Ustadz dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, baik, untuk kali ini dalam pembelajaran PAI kita akan membahas tentang bab puasa. Kompetensi dasar dalam pembelajaran PAI bab puasa ini adalah meyakini bahwa puasa Ramadan dan puasa sunnah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, memiliki sikap simpati, empati, dan sabar sebagai implementasi dari hikmah berpuasa, memahami ketentuan berpuasa, dan menyajikan dalil nakli tentang perintah puasa. Nah, santri-santri soleh, tahu nggak apa dalil berpuasa? Nah, belum tahu ya? Oke, Ustaz terangkan ya. Dalil berpuasa yaitu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu agar kamu bertakwa. Adapun pilar Darut Tauhid dalam pembelajaran puasa ini yaitu pilar leadership dengan karakter baik, yaitu ikhlas, serta budaya Darut Tauhid dalam pembelajaran puasa ini yaitu 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai dari saat ini. Pengertian puasa berasal dari kata asyam, dan as-saum berasal dari kata soma yasumu saumun. Keduanya adalah bentuk masdar yang artinya menurut bahasa adalah menahan, sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari makan, minum, jima, bercampur dengan istri, dan lain-lain yang telah diperintah kepada kita untuk menahannya sepanjang hari menurut cara yang disyariatkan. Juga untuk memerintahkan menahan diri dari ucapan yang diharamkan atau dimakruhkan, karena ada hadis-hadis yang melarang hal itu semua berdasarkan waktu dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Syarat-syarat wajib puasa adalah sebagai berikut. Wasyaraitu wujubi asyam salah satu asya'a. Syarat-syarat wajib puasa itu ada 3 perkara. Wa fi ba'di nusahi arba'atun. Dalam sebagian naskah yang lainnya adalah 4 perkara. Yang pertama al-islamu Islam, yang kedua wal bulugu balig, yang ketiga wal aqlu berakal, yang keempat wal qudratu kuat ataupun kuasa untuk mengerjakan puasanya. Maka tidak wajib baginya jika orang tersebut tidak kuat untuk melakukan puasa. Dan keempat syarat ini harus kita penuhi. Adapun salah satunya yang tadi barusan tidak kuat puasanya, maka tidak boleh untuk melakukan puasa karena tidak memenuhi 4 syarat wajib puasa ini. Selanjutnya mengenai fardu-fardu puasa. Wa faraidu as-shaumi arba'atu asya'a. Jadi fardu-fardu puasa itu ada 4 perkara. Ahaduha an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Bil qalbi fa in kana as-shauma fardhan ka ramadana aw nadron fala budda min iqa'in niat lailan. Niat itu di dalam hati. Maka jika puasa fardu seperti bulan Ramadan ataupun puasa nazar, maka wajib baginya untuk berniat di malam hari. Wa yajibu at-ta'yinu fi shaumi fardhi ka ramadana, dan wajib mentakyinkan ataupun menjelaskan puasa apa, contohnya seperti puasa Ramadan.
wa akmalu an niyatu saumi an yakula asyakhsu nawaitu sauma godin an ada'i fardhi ramadana hadisanati lillahi ta'ala. Dan sempurna-sempurnanya niat bagi orang yang berpuasa adalah nawaitu sauma godin an ada'i fardhi syahri ramadana hadisanati lillahi ta'ala. Fardu yang kedua adalah al-imsaku anil akli wasyarbi, yaitu menahan dari makan dan minum. Wa in qalla al-ma'kulu wa masyrubu inda ta'ammudi fa in akala nasyan au jahilan lam yaftur. Nah, walaupun yang dimakan ataupun yang diminumnya sedikit dan secara sengaja, nah, itu harus menahan. Fa'ing akala nasyan, maka jikalau kita makan dalam keadaan lupa au jahilan ataupun kita tidak tahu, tidak mengerti, lam yaptur, maka tidak membatalkan. Ingkana qoriba ahidan bil islami, jikalau tidak dekat dengan ustadz ataupun orang-orang yang ahli dalam agama. Au nasya'a ba'idan anil ulama wa illa aftara, dan juga jauh terhadap ulama-ulama. Maka jika kita dekat dan tahu hukum-hukumnya dan juga kita melakukan, maka batal puasanya. Wasalitsu, dan yang fardu yang ketiga al-jima'u, menahan dari jima. Amidan wa amma al-jima'u nasiyan fa akali nasiyan. Maka jikalau kita jima secara sengaja membatalkan puasa. Akan tetapi kalau kita lupa, seperti halnya kita lupa makan, maka tidak apa-apa. Warabi'u ta'ammudu al-qai'i falau galabahu al-qai'u lam yabtul saumahu. Dan yang keempat adalah menahan dari muntah secara sengaja. Maka jikalau seseorang itu muntah secara tidak sengaja, lam yabtul, maka tidak akan batal saumuhu, puasanya. Nah, santri-santri soleh, setelah tadi kita mengetahui syarat wajib dan fardu-fardu puasa serta sunnah-sunnah, kita juga harus tahu nih apa saja sih yang membatalkan puasa. Nah, mungkin banyak sebagian dari kita tidak tahu. Untuk dari itu mari kita bahas bersama-sama. Walladzi yuftiru bihi as-shaimu asyratu asya'a. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 10 perkara. Yang pertama dan yang kedua adalah ma wasola amdan ilal jaufi warroksi, sesuatu yang masuk secara sengaja ke dalam mulut ataupun ke area kepala, baik itu telinga, hidung, dan lain-lain. Wal huknatu fi ahadits sabilaini, dan yang ketiga adalah memasukkan obat ke dalam salah satu dua jalan, yaitu yang pertama kubul dan yang kedua dubur. Jadi gak boleh nih, seperti misalkan kita sedang ambeien dimasukkan obat, nah itu bisa menyebabkan batal puasanya. Wal qai'u amdan, dan yang keempat muntah secara sengaja. Yang kelima wal wata'u amdan fil farji, wati ataupun berjima suami istri secara sengaja. Yang keenam wal ingzalu an mubasyaratin, keluar air mani sebab bersentuhan, baik itu bersentuhan kulit ataupun yang lainnya. Nah, itu yang menyebabkan keluar air mani, maka batal puasanya. Wal haidu, yang ketujuh adalah haid, ini khusus bagi perempuan. Wan nifasu, dan yang kedelapan yaitu keluar darah nifas, yaitu darah setelah melahirkan. Wal jununu, yang kesembilan yaitu gila. Jadi ketika kita semua mendadak di tengah-tengah hari jadi gila, di tengah-tengah puasa jadi gila, maka batalah puasanya. Yang ke-10 ataupun yang terakhir wariddatu, adalah murtad. Nah, bagi orang yang keluar dari Islam maka batalah puasanya. Nah, santri-santri soleh, adapun sunnah-sunnah puasa adalah sebagai berikut. Wa yustahabbu fi shaumi salasatu asya'a. Adapun sunnah-sunnah dalam puasa itu ada 3 perkara. Yang pertama ta'jilul fitri, menyegerakan untuk berbuka. Yang kedua wa takhirus sahuri, mengakhirkan sahur, dalam artian sahurnya jangan di awal waktu, contoh jam 1, jam 2 subuh.
Jadi sahurnya itu menjelang 15 menit atau 20 menit menuju sholat subuh. Watarkul hujri minal kalami, dan meninggalkan ucapan-ucapan yang diharamkan ataupun ucapan-ucapan yang keji. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran pendidikan agama Islam tentang bab puasa telah selesai. Semoga santri-santri soleh dapat memahami dengan betul-betul dan dapat memahami dengan baik, supaya puasa kita nanti diterima di sisi Allah dan juga bisa menjadikan puasa yang berkualitas. Mengenai tadi syarat-syaratnya, mengenai fardu-fardunya, mengenai hal-hal yang membatalkan puasa, dan mengenai sunnah-sunnah puasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga menjadikan puasa lebih baik lagi dan semangat untuk berpuasa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga santri-santri soleh bisa mengamalkan, bisa mengambil tujuan dan hikmah dari pembelajaran pendidikan agama Islam ini tentang bab puasa, agar ibadah kita semakin berkualitas, puasa kita semakin berkualitas, dan kita semakin tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari Ustadz. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan hanya datang dari Ustadz sendiri dan juga kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.